Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nyanyian kemenangan. Ayat bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat pertama sampai ayat 31. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat ketiga. Saudara, ketika orang sedang dilanda duka, sedih, kecewa, ataupun putus asa, jarang sekali dari mulutnya terdengar nyanyian pujian. Yang keluar adalah kadang-kadang kata-kata yang menyedihkan, kata-kata putus asa, dan kadang-kadang mengasihani diri sendiri. Dan kalaupun ia bersenandung, yang dinyanyikan pasti lagu-lagu yang selaras dengan kondisi atau keadaan yang sedang menimpa dia. Ketika sedang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, lagu yang dinyanyikan pastilah bertemakan rasa kehilangan dan mengasihani diri sendiri, dan rasa kesepian, rasa sedih yang begitu dalam, disertai uraian air mata karena hatinya sedang meratap. Nyanyian tersebut takkan membuat sedih hilang, malah semakin menenggelamkannya pada kesedihan, kepedihan yang kian mendalam. Saudara, bagi orang percaya, nyanyian kemenangan dan sukacitalah yang harus keluar dari mulut setiap anak-anak Tuhan di segala keadaan, di segala apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita. Bukan nyanyian cengeng, tanda kita frustasi, tanda kita kecewa dan gagal, tanda kita mengalami kepedihan dalam hidup ini. Biarlah setiap nyanyian dan pujian kita selalu menjadi tanda kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Tanda kita mengimani janji-janji Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 5 ini, Deborah sedang menyanyikan nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel. Nyanyian yang bermuatan tentang iman yang membuat musuh gemetar dan lari tunggang langgang. Nyanyian pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Hakim-Hakim 5 ayat 2 dan 3 dikatakan, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudara, hal itu menunjukkan bahwa Deborah sangat percaya akan kuasa Tuhan. Ia berkeyakinan jika Tuhan ada di pihak bangsa Israel, siapa yang dapat melawannya? Bangsa manakah yang dapat menahan dan menghentikan keperkasaan Tuhan? Saudara, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikala kita mengalami banyak permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit dalam hidup kita, kita harus menyanyikan nyanyian yang membangkitkan iman, nyanyian yang membangkitkan kuasa Tuhan, nyanyian yang memberi semangat dalam hidup kita. Jangan kita menyanyi untuk membuat kita semakin pedih. Apalagi nyanyian dunia, saudara. Lagu-lagu dunia kadang-kadang kita pakai untuk menghibur hati kita. Padahal kita tahu setelah nyanyian itu kita sedih kembali. Tapi beda dengan nyanyian kemenangan dari Tuhan. Nyanyian yang membangkitkan kuasa Tuhan pasti akan menambah kekuatan. Mungkin belum terjadi pertolongan mujizat, tapi minimal ada kuasa kekuatan Tuhan turun atas kita. Nyanyian kemenangan seperti inilah yang dapat menghasilkan mujizat. Sebab Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya.
Mazmur 22 ayat 4. Bila Tuhan sendiri yang bertata di atas pujian yang kita naikkan, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan berkat-berkat-Nya dinyatakan atas kita. Kekuatan Tuhan ada dalam setiap firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kemenangan. Sebab Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Kita adalah umat-umat pemenang dalam Tuhan ketika kita mau menyanyikan kemenangan itu dalam setiap situasi kondisi kita. Mazmur 44 ayat 8 berkata, Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang mengikuti tuntunan firman Tuhan pagi ini, biarlah nyanyian kemenangan yang kami nyanyikan setiap pagi, setiap hari, sekalipun ada duka, ada putus asa, ada pergumulan, ada kesedihan, ada sakit yang kami alami, tapi kami mau katakan kami menang terhadap iman kami menang terhadap seluruh kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kami. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik, dan Engkau pasti menolong dan beri kami kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau kemenangan, Engkau jawaban atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.